Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isna Putri di podcast Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kita sebagai umat muslim, yaitu tentang arah kiblat. Seperti yang kita ketahui, arah kiblat adalah salah satu syarat sahnya sholat. Dimana sekarang ini banyak terjadi antara masjid sama saf sholatnya itu berbeda. Jadi kita sebagai orang awam pasti bertanya-tanya nih, apakah arah kiblatnya itu lurus sama bangunan masjid atau lurus sama safnya. Jadi ini akan kita kupas tuntas bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini. Telah bersama kita dosen Ilmu Falak UIN Sunan Ampel, Surabaya, sekaligus Ibu Kaprodi kita, Ibu Siti Tatmainul Qulub. Beliau biasanya disapa dengan Bu Inung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Inung. Waalaikumsalam Mbak Isna. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Bu Inung, ini kan kita sedang podcast tentang arah kiblat. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Bu yang sudah saya siapkan untuk sebagai bahan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ya. Nah, yang pertama ini bagaimana sih Bu metode pengukuran arah kiblat yang paling akurat digunakan setelah kan kita biasanya ada fenomena alam seperti gempa. Terus tadi ada pertama saya pancing di awal itu antara saf sholat di masjid itu sama arah kiblatnya itu berbeda. Jadi menurut Bu Inung nih, gimana sih, apakah gempa atau pergeseran bumi itu mempengaruhi arah kiblat masjid tersebut gitu Bu? Baik, terima kasih Mbak Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penentuan arah kiblat ya, sebagaimana tadi disampaikan di awal oleh Mbak Isna, memang arah kiblat ini merupakan hal yang penting buat umat Islam, karena salah satu syarat sahnya sholat ditentukan berdasarkan dengan keakuratan dari arah kiblat. Jadi ini konsekuensinya adalah kalau kita sholat arah kiblatnya salah, maka sholat kita juga tidak sah begitu. Maka dari itu penting untuk bisa menentukan arah kiblat yang tepat. Untuk saat ini di zaman yang sudah canggih, banyak sekali metode untuk penentuan arah kiblat Mbak Isna. Mulai dari yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja, sampai dengan metode yang menggunakan alat-alat canggih seperti teodolit ataupun dengan tambahan GPS begitu, untuk memang menentukan arah kiblat yang tepat sesuai dengan titik koordinat Ka'bah begitu. Nah, untuk penentuan arah kiblat sendiri ini berkembang dari masa ke masa. Ini juga terkait dengan mungkin ada isu pergeseran arah kiblat ya, terkait dengan gempa bumi begitu. Apakah gempa bumi itu bisa mempengaruhi arah kiblat, bisa menggeser arah kiblat? Baik, sejatinya beberapa daerah yang memang terkena gempa itu perlu untuk dicek ulang arah kiblatnya. Karena memang gempa itu akan mempengaruhi posisi dari suatu tempat begitu, akan bergeser. Nah, untuk daerah-daerah yang seperti ini perlu untuk dicek ulang arah kiblatnya, yang memungkinkan mungkin posisi dari masjid atau mushola itu bergeser dari posisi awal begitu. Tapi sebenarnya bukan hanya gempa bumi ya, lempengan bumi kita itu setiap tahun juga bergeser. Jadi ada pergeseran lempeng bumi, tapi ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi pergeseran arah kiblat, karena itu baru ratusan tahun, itu 1 milimeternya itu pergeserannya. Jadi ini nggak bisa dilihat dengan mata telanjang untuk pergeserannya. Dengan ukuran laser, dengan alat laser baru bisa diketahui setelah sekian lama begitu. Terkait dengan arah kiblat itu tidak mempengaruhi, kecuali untuk daerah-daerah yang memang terkena gempa bumi, maka perlu untuk dicek ulang arah kiblatnya. Kemudian kita sering dengar isu tentang pergeseran arah kiblat ataupun perubahan arah kiblat. Sebagaimana kasus tadi kita sering lihat bahwa di sebuah masjid atau mushola itu ada 2 arah kiblat. Satu arah kiblat sesuai dengan bangunan masjid,
satu arah kiblatnya berbeda nih, ada yang ke kanan atau ada yang ke kiri. Nah, ini mana yang benar? Hipotesis awal saya bahwa memang arah kiblat masjid itu dulunya dibangun oleh kontraktor ya, atau orang yang tukangnya itu hanya arsiteknya sesuai dengan jalan atau menyesuaikan dengan mana yang estetik atau bagaimana, bisa seperti itu. Atau kalau orang dulu itu hanya mengikuti 14 derajat dari arah barat, jadi 14 derajat ke arah barat itu adalah bangunan kiblat. Dulu kebanyakan seperti itu. Namun kalau sekarang kita sudah ada ilmu pengetahuan, di antaranya adalah ilmu falak ya, yang bisa digunakan untuk menentukan arah kiblat yang tepat sesuai dengan lokasi masing-masing. Karena sekarang sudah ada GPS yang bisa menentukan lokasi titik koordinat kita, lintang dan bujur yang tepat, sehingga kita juga bisa menarik posisi dari tempat kita ke Ka'bah itu berapa derajat. Nah, itu yang bisa kita pakai begitu. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang kemudian menyebabkan adanya mungkin terkesan pergeseran arah kiblat. Padahal sebenarnya bukan pergeseran arah kiblat, tapi memang arah kiblat masjid itu awalnya tidak tepat. Karena dulu bangunannya ngukurnya sepengetahuan dari orang yang ngukur, bukan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercanggih atau ilmu falak ya yang kita gunakan saat ini dengan teori beberapa rumus trigonometri bola dan seterusnya begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat beberapa bangunan masjid yang arah kiblatnya ada dua begitu ya. Nah, berarti bangunan awal itu dulu pada saat bangun itu mungkin tidak menggunakan ilmu ukur yang tepat untuk menentukan arah kiblatnya. Sedangkan yang kedua itu sudah dikoreksi atau sudah menggunakan ilmu ukur yang tepat begitu. Nah, Bu, ini juga ada beberapa kasus nih di Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu ada golongan muda sama golongan tua nih, Bu. Nah, yang golongan muda itu pengen arah kiblat tersebut itu diperbarui seperti kemajuan teknologi dan perkembangan ilmiah yang sekarang. Namun di golongan tua itu ngekekeh kayak gak mau arah kiblat masjid ini diubah. Soalnya nenek moyangnya dulu itu sholatnya menghadap ke situ sesuai bangunan masjid itu. Betul. Jadi takutnya nanti sholatnya nenek moyangnya itu gak diterima. Jadi ini gimana, Bu, menurut pendapat Ibu cara meyakinkan para golongan tua sebagai kita kan seorang muda akademisi gitu, Bu ya. Terima kasih. Ya, memang permasalahan ini bukan lagi hanya permasalahan ilmiah ya, tapi sudah masyarakat dan ini sudah jadi problem masyarakat begitu, sudah ke ranah sosial begitu. Memang kita harus bisa mendekati generasi tua. Kalau kita sebagai generasi muda, kita harus bisa mendekati generasi tua dengan perspektif mereka. Apa yang bisa mereka pahami, apa yang bisa mereka terima begitu dengan perspektif mereka. Mungkin mereka menganggap bahwa kalau kiblatnya diubah nanti sholat-sholat yang dulu nggak diterima, atau ini peninggalan orang dulu, yang orang dulu itu sudah canggih, sudah dekat dengan Allah dan seterusnya. Ada tokoh-tokoh mungkin wali atau apa yang itu ini yang ngukur dulu wali atau sunan begitu ya. Ini arah kiblatnya ini sudah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ini ditentukannya. Ya, kita harus bisa memberikan pemahaman sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita juga upayakan bagaimana kita bisa masuk ke mereka dalam artian perspektif yang kita gunakan harus selaras dengan apa yang digunakan oleh golongan-golongan tua. Mungkin mereka lebih ke pemahaman batinnya atau apa. Kita katakan bahwa teknologi yang sekarang itu sebenarnya digunakan untuk memantapkan ibadah, bukan untuk mengalahkan atau menyalahkan yang telah dulu. Ijtihad lama tetap dipakai untuk orang-orang yang lama, tidak akan disalahkan. Artinya orang dulu dengan ijtihad yang dulu itu sudah benar, tapi sekarang sudah ada metode yang baru dengan ijtihad yang baru, maka kita perlu untuk mengikuti ijtihad yang baru, yang mana itu lebih memantapkan ibadah kita, karena memang itu lebih mengarahkan ke arah yang tepat. Kalau ada yang lebih tepat
dan itu mudah dilakukan, jadi bukan masyakoh lagi untuk saat ini, karena sekarang kan ilmu pengetahuan dan segala macam itu sudah banyak. Bahkan anak-anak aja sudah pakai HP, aplikasi untuk menentukan arah kiblat, ya, pakai aplikasi Kompas dan seterusnya. Ya, mungkin itu ada beberapa hal yang perlu dikoreksi juga untuk Kompas ya. Dan beberapa hal lain kita perlu untuk mengadaptasi juga, ya, hal-hal yang seperti itu, karena ini ijtihad baru yang mana memang pendekatannya adalah pendekatan ilmiah juga, tidak hanya pendekatan sofistik begitu ya. Dulu ada Mbah Bulong mungkin ya, ngukur kiblatnya langsung dilubangi begitu ya, melihat Ka'bah secara langsung begitu dan seterusnya. Ya, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan para golongan tua bahwa ijtihad yang lama itu diterima sebagai ijtihad yang lama. Yang sekarang itu ada ilmu yang baru yang bisa mengarahkan lebih tepat mengapa tidak digunakan. Begitu. Ada sebuah kaidah usul fikih ya, yang ini juga jadi dasar bahwa sesuatu yang wajib itu menjadi dasar untuk melakukan ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna dengan sesuatu itu, ya, sesuatu yang wajib itu tidak sempurna dengan sesuatu itu, maka hal itu menjadi wajib. Ya, seperti sholat itu wajib, maka menghadap ke arah kiblat yang tepat itu juga wajib. Maka ini jadi dasar bahwa menghadap ke arah kiblat yang tepat itu menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Begitu. Nah, bicara mengenai arah kiblat yang tepat, Bu ya. Ini di tahun 2010 kan juga ada fatwa MUI nomor 3 tahun 2010 itu mengatakan bahwa arah kiblat itu barat. Dan orang-orang dulu juga kalau orang yang belum paham tentang ilmu falak juga bilang kiblat itu barat gitu aja. Betul. Terus ada juga fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 itu mengatakan bahwa arah kiblat itu barat sarang ke utara. Ya, barat laut ya. Iya, barat laut sarang ke utara. Ini menurut Bu Inung sendiri sebagai dosen ilmu falak ini gimana menanggapi dari fatwa MUI ini? Ya, ini juga terkait dengan dulu tulisan saya ya, skripsi saya itu terkait dengan fatwa MUI ini tentang arah kiblat. Jadi di tahun 2010 itu lagi gempar-gemparnya bahwa arah kiblat di Indonesia itu bergeser karena saat itu juga banyak terjadi gempa bumi. Jadi ada sekitar 380 dari 800.000 masjid, 380.000 ya kalau nggak salah, dari 800.000 masjid yang ada di Indonesia itu arah kiblatnya bergeser begitu. Dan banyak yang mempertanyakan itu kepada MUI, karena MUI itu kan sifatnya menjawab permasalahan yang ditanyakan oleh masyarakat begitu. Nah, kemudian MUI menanggapi bahwa mengeluarkan fatwa yang pertama adalah fatwa MUI nomor 3 tahun 2010 yang menjelaskan bahwa arah kiblat Indonesia itu adalah ke arah barat. Perspektif yang digunakan oleh MUI adalah mana yang mudah dilakukan, mana yang tidak menyusahkan masyarakat untuk dilakukan begitu. Waktu itu Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub yang jadi ketua fatwa MUI waktu itu ya, beliau kemudian melahirkan buku tentang kiblat, arah kiblat Indonesia itu ya, yang mana isinya terkait dengan bagaimana pendapat-pendapat ulama terutama fikih-fikih terkait dengan arah kiblat begitu. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan perspektif ilmu falak, arah kiblat barat itu tidak tepat karena posisi Indonesia terutama wilayah Jawa ya, mayoritas posisi daerah-daerah di Indonesia itu ada di sebelah selatan ekuator atau sebelah selatan khatulistiwa. Kemudian Mekah atau Ka'bah itu posisinya ada di sebelah utara dari khatulistiwa. Nah, kalau kita tarik garis misalkan dari kota Surabaya ke arah barat lurus begitu ya, itu tidak akan mengarahkan kita ke Ka'bah. Itu ke Afrika itu. Ke Afrika, salat kita bukan sami Allahu liman hamidah itu. Jadi samina mina itu nanti ya. Itu seperti sepak bola itu ya. Jadi waktu itu arah kiblatnya adalah ke arah barat begitu. Kemudian banyak masukan-masukan ke MUI bahwa arah kiblat untuk Indonesia itu bukan ke arah barat, tapi sesuai dengan posisi masing-masing. Dan untuk Indonesia itu posisinya adalah arah barat serong ke utara. Serong ke utara sesuai dengan posisi masing-masing. Dan untuk Indonesia itu antara 22 sampai 26 derajat dari titik barat ke arah utara.
Nah, saat itu kemudian diterima dari masukan-masukan berbagai pihak. Kemudian MUI mengeluarkan fatwa lagi di tahun yang sama, hanya selang beberapa bulan, mungkin ada 2-3 bulan, mengeluarkan fatwa baru, yaitu fatwa nomor 5 tahun 2010 tentang arah kiblat, yang menyatakan bahwa yang pertama, arah kiblat untuk orang yang dekat dengan Ka'bah atau melihat Ka'bah itu adalah Ainul Ka'bah. Ain adalah bangunan, Ka'bah berarti bangunan Ka'bah. Artinya orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung wajib menghadap Ka'bah secara langsung. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang jauh dari Ka'bah itu arah kiblatnya adalah jihatul Ka'bah. Jihah artinya arah. Artinya tidak melihat langsung Ka'bah tapi mengarah ke Ka'bah. Oh, arah utara, selatan, timur, barat, dan seterusnya. Kemudian untuk Indonesia, arahnya jihatul Ka'bah, tapi di situ di fatwa MUI mengatakan barat laut. Nah, barat laut itu kalau kita definisikan secara saintifik ya, atau ilmu, itu 45 derajat. Ya kan? 90 derajat kan? Untuk barat dan utara itu 90 derajat. Kalau barat laut kan setengah dari arah utara dan arah barat. Itu 45 derajat. Nah, sebenarnya ya kurang tepat betul ya, tapi sudah mendekati begitu, tidak lagi ke arah barat tapi barat serong ke utara, sesuai dengan posisi kawasan masing-masing daerah begitu, dengan perhitungan astronomi begitu. Sesuai dengan pengukuran tadi, Bu, ya. Iya, karena pertimbangannya itu pertimbangan MUI itu berpikir bahwa kalau kiblatnya diubah itu akan membongkar masjid. Takutnya membongkar masjid. Dan untuk bongkar masjid itu kan butuh biaya banyak. Padahal kan bisa softnya hanya softnya saja yang diubah, maka itu sudah akan mengarah tepat ke arah kiblat sesuai dengan posisi masing-masing. Dulu image-nya atau yang dipahami bahwa mengukur arah kiblat itu sulit, itu yang pertama. Yang kedua, kalau arah kiblat salah, mau diperbaiki itu harus bongkar masjidnya begitu. Padahal tidak demikian. Kita hanya perlu untuk meluruskan saja softnya atau memiringkan softnya sesuai dengan soft yang betul begitu, yang tepat. Soalnya kan juga banyak saya jumpai masjid itu softnya tidak sesuai dengan masjidnya. Nah, untuk pengukuran sendiri, Bu, ini metode apa sih yang paling akurat menurut Bu Inung untuk pengukuran arah kiblat? Yang paling mudah ya, Bu? Ya, betul. Baik. Kalau kita mau mengukur untuk diri kita sendiri, kita ke ini dulu, untuk masjid ya. Kalau kita mau mengukur untuk masjid, maka kita harus menggunakan metode yang paling akurat. Metode yang akurat itu harus menggunakan matahari sebagai pedoman untuk menentukan arah utara sejatinya. Nah, untuk utara sejati itu dengan matahari kita bisa menggunakan yang akurat ya. Yang pertama itu dengan teodolit. Jadi teodolit ini sudah alat yang canggih untuk menentukan posisi altitude atau tinggi dan azimut. Betul, altitude dan azimut. Altitude nanti untuk membidik posisi dari matahari itu ya, tinggi matahari, azimut matahari. Kemudian juga untuk azimutnya bisa menentukan azimut matahari dan azimut kiblat. Nah, kita bisa pakai teodolit itu untuk mengukur masjid. Dan biasanya sih tidak semua orang ya yang bisa untuk mengukur masjid ini. Jadi kita perlu untuk siapa yang bisa? Oh, dari Prodi Ilmu Falak. Nah, ini mahasiswa-mahasiswi kita ini bisa diundang untuk bisa mengukur arah kiblat masjid di tempat Bapak Ibu semua mungkin yang mendengar podcast kali ini. Kalau mau bangun masjid dan musala yang tepat, karena ini berkaitan dengan ibadah orang banyak. Kalau ibadah kita sendiri, kita bisa misalkan kalau di rumah kita bisa ngecek dengan Rasdul Kiblat. Jadi Rasdul Kiblat ini adalah saat ketika matahari ada di atas Ka'bah. Ada 2 kali dalam 1 tahun matahari itu berada di atas Ka'bah, yang mana ketika zuhur di Ka'bah atau zuhur di Mekah, kita bisa berdirikan benda tegak lurus di tempat kita, yang bayangan benda itu bisa mengarahkan ke arah kiblat. Ini terjadi di tanggal, boleh dicatat ya, di tanggal 27 atau 28 Mei untuk waktu Indonesia Barat itu jam 16:17 atau 16:18 WIB. Jadi ketika sore hari di tanggal 27 atau 28 Mei jam 16:18
18, 16, 17 WIB kita berdirikan benda tegak lurus, misalkan spidol atau apa di depan masjid atau di depan rumah kita ya, yang mana nanti bayangannya ini pun waktunya harus tepat juga. Jadi kalau pakai jam tangan, jamnya sudah dikoreksi betul-betul tepat begitu ya. Kalau pakai HP, HP-nya memang sudah betul-betul akurat begitu ya, sesuai dengan jam yang sebenarnya begitu, nggak dimundurkan atau dimajukan. Nah ketika itu kita bisa bidik bayangan dari benda itu. Nah bayangan benda itu akan mengarahkan kita ke arah kiblat yang tepat, karena saat itu kita menggunakan posisi matahari di atas Ka'bah. Ini sama halnya ketika kita berada di sebuah ruangan, itu hanya satu lampu yang ada di tengah-tengah ya. Kemudian kita berdirikan benda tegak lurus di pinggir-pinggirnya, di pojoknya, maka bayangan dari benda itu akan mengarah ke tengah. Nah, seperti itu juga. Itu yang pertama di tanggal 27-28 Mei. Yang kedua di tanggal 15 atau 16 Juli. Di tanggal itu jam 16.27 WIB atau jam 16.18 WIB. Jam 16.27 WIB atau jam 16.28 WIB itu di tanggal 15 atau 16 Juli ya. Itu setiap tahunnya kita bisa menggunakan itu untuk mengecek arah kiblat masjid musola kita, atau juga mengecek arah kiblat di rumah-rumah kita yang biasa kita gunakan untuk sholat begitu. Ini yang mudah Mbak Isna ya. Yang mudah sekali. Yang mudah untuk kita ngukur yang bisa kita pakai sehari-hari. Kalau kita mau ngukur masjid ya, maka kita kan nggak harus nunggu di sekali 2 tahun itu kan ya. Jadi iya, kita bisa pakai teodolit tadi itu dengan yang paling akurat nih Bu ya, pakai teodolit ya. Yang pasti harus pakai matahari sebagai pedomannya. Karena kalau pakai kompas itu pasti arah kiblatnya bukan ke arah kiblat sejati. Karena utara yang ditentukan oleh kompas itu adalah arah utara magnet bumi, bukan arah utara sejati bumi. Sedangkan kompas itu sangat terpengaruh oleh medan magnet. Kita dekatkan benda besi, HP, atau dekat dengan aliran listrik yang besar, itu kompas sudah gerak begitu. Minusnya di itu Bu ya. Itu satu. Yang kedua, untuk kompas kita harus gunakan di daerah yang tidak terpapar tidak terpapar medan magnet, jadi kayak di lapangan atau di dalam hutan. Kemudian juga harus dikoreksi dengan koreksi magnetik. Ya, dan koreksi magnetik ini untuk setiap daerah berbeda dan perlu kita cek juga setiap tahunnya juga akan berbeda begitu. Begitu. Ini juga ada itu Bu. Kalau saya pernah bertemu seorang di kereta ya, ada yang bincang-bincang mengenai sertifikasi arah kiblat. Karena ada beberapa wilayah yang sudah masjid-masjidnya itu sudah ada sertifikasi arah kiblat untuk meyakinkan para jamaah agar mereka itu yakin bahwa mereka benar-benar menghadap arah kiblat yang tepat. Ini bagaimana Bu menurut Bu Inung mengenai sertifikasi arah kiblat ini? Sangat penting bukan Ibu ya? Baik. Hingga saat ini tidak ada aturan ya dari pemerintah untuk mensertifikasi arah kiblat masjid atau musola. Tapi ini sesuai dengan kebijakan dari daerah masing-masing. Biasanya yang menyediakan itu dari Kementerian Agama, ataupun di kita pun kita bisa ngukur arah kiblat ya di UNSA dan mengeluarkan sertifikat sebagai penanda atau bukti bahwa kiblat di masjid atau musola tersebut memang sudah dikoreksi atau sudah ukur ulang dengan metode yang terbaru, sehingga arah kiblat yang terbaru adalah arah kiblat yang tepat. Jadi untuk meyakinkan jamaah dan juga sebagai bukti bahwa ini diukurnya pakai apa, kapan, dan memang sudah tepat arah kiblatnya. Demikian. Terima kasih Bu. Jadi teman-teman nih, buat para pemirsa yang melihat podcast kami, bisa nih kalau kalian mau mengukur arah kiblat, hubungi kita dari mahasiswa UINSA dan akademisi Ilmu Falak UIN Sunan Ampel Surabaya. Kita sudah menyediakan SDM serta alat-alat yang canggih yang bisa dimanfaatkan untuk mengukur arah kiblat di masjid atau musola. Baik, terima kasih Bu Inung. Mungkin itu saja yang saya tanyakan tadi. Mungkin bisa bermanfaat bagi para pemirsa. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.